Nah, pastinya Bang Iwan Fals ketika melakukan polling dan melihat hasilnya akan terkaget-kaget ya. Karena hasilnya cukup mengejutkan sekali, yaitu yang percaya ijazah Pak Jokowi palsu itu berada di 60,2% dan yang asli itu 11,5% dan yang masa bodoh itu sebanyak 25%. Nah, jadi banyak yang percaya ijazah Pak Jokowi itu palsu 60,2%. Ini juga sangat mengejutkan sekali ya. Nah, bagaimana menurut Anda? Kenapa masyarakat itu dari hasil setiap polling itu bahkan lebih percaya ijazah Pak Jokowi palsu? Padahal kalau kita lihat itu sangat tidak mungkin sekali ijazah Pak Jokowi palsu. Ya, mulai menjabat wali kota Solo 2 periode, mendaftar lagi pada saat Pilkada Jakarta, mendaftar lagi sebagai presiden 2 periode. Tetapi isu ijazah palsu bukannya semakin mereda, malah semakin menjadi-jadi. Nah, kira-kira apakah yang membuat masyarakat percaya ijazah Pak Jokowi palsu? Nah, menurut saya karena Pak Jokowi belum menunjukkan ijazahnya tersebut. Nah, menurut saya apa yang dilakukan pada saat lalu ya, misalkan Obama. Bahkan pada saat lalu itu masyarakat Amerika itu menuding Obama tidak lahir di Amerika Serikat. Dan dalam waktu sesingkat-singkatnya Obama menunjukkan salinan akta lahir. Ini berita sudah sangat lama sekali, pada tahun 2011 yang lalu. Artinya sudah 14 tahun yang lalu. Tetapi Obama pun langsung menunjukkan salinan akta kelahiran. Nah, menurut saya hal-hal seperti itu seharusnya dilakukan, apalagi juga Pak Jokowi sebagai Presiden ke-7 Republik Indonesia seharusnya menunjukkan ijazah tersebut. Dan kalau ada yang tetap menuduh baru dilaporkan ke Polda Metro Jaya dan lain sebagainya. Menurut saya itu lebih fair ya. Dan ya akhirnya masyarakat juga lebih percaya Pak Jokowi mempunyai ijazah asli daripada Pak Jokowi tetap teguh pendiriannya tidak akan menunjukkan ijazahnya. Menurut saya itu juga akan merugikan Pak Jokowi sendiri. Menurut saya sebagai seorang presiden ya, mantan presiden ke-7 seharusnya juga ya, kalau menurut saya sih menunjukkan ijazahnya tidak masalah. Karena Pak Jokowi itu Presiden ke-7, jadi bukan orang biasa kalau menurut saya. Jadi sudah seharusnya lah menjaga perdebatan publik ini tidak berlarut-larut lah. Nah, kalau kita lihat dari sini ya, bahkan dikomentari oleh David, legend juga ternyata masih termakan hasutan yang ingin menggiring opini bahwa ijazah Jokowi palsu. Fisik ijazahnya mungkin asli, tapi prosesnya yang palsu. Masa IPK nggak lebih dari 2 bisa lulus? Kalau memang benar, mungkin sudah ada bangunan baru di kampus UGM dengan nama Joko Widodo. Karena bangga ada alumni yang jadi presiden, pasti akan diabadikan sedemikian rupa dan semuanya dibuka ke publik dengan sukariangnya ya. Intinya orang itu kalau nggak narsis sehari bisa meriang, kudu kelihatan tampil di muka umum. Masih sangat berharap dan positive thinking asli, tapi jadi ragu karena cara menanggapinya berbelit-belit rumit. Kejujuran harusnya bisa lebih sederhana. Nah, ini juga sangat masuk akal sekali ya. Seharusnya kalau misalkan ijazah Pak Jokowi itu benar-benar asli misalkan, masyarakat itu berpikirnya pasti akan sederhana sekali untuk menunjukkan bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli. Sangat sederhana sekali, ditunjukkan uang tuntutan masyarakat itu cuma untuk Pak Jokowi itu menunjukkan ijazahnya. Kurang lebih seperti itulah, tuntutannya itu hanya sederhana. Tunjukkan ijazah Pak Jokowi, seperti itu. Masyarakat loh, masyarakat itu menurut saya masyarakatnya Pak Jokowi selama 2 periode. Tetapi tuntutan yang sederhana ini tidak ditanggapi oleh Pak Jokowi sendiri, bahkan juga dari tim Pak Jokowi sendiri. Entah ini juga ada apa. Akhirnya masyarakat saat ini juga ragu. Saya sendiri pun pada saat lalu itu sangat percaya sekali ijazah Pak Jokowi asli. Tidak mungkin lah palsu. Tetapi gara-gara tanggapan Pak Jokowi berbelit, tim kuasa hukum berbelit, dan bahkan bersikekeh tidak mau menunjukkan ijazah tersebut ya, akhirnya masyarakat
menjadi ragu, seperti halnya dari Rona Hendarto ya, masih sangat berharap dan positive thinking asli, tapi jadi ragu karena cara menanggapinya berbelit-belit. Ya semoga saja lah Pak Jokowi bisa legowo ya untuk menunjukkan ijazah aslinya, dan ketika Pak Jokowi menunjukkan ijazah aslinya tetapi masih saja ya yang mempertanyakan kepalsuan ijazahnya dan lain sebagainya, baru Pak Jokowi bisa melaporkan hal-hal tersebut ke pihak yang berwenang ya. Menurut saya itu lebih fair. Nah, saya jadi penasaran ya. Kalau kita lihat dari pemberitaan detik.com misalkan, Presiden Amerika Serikat Barack Obama memberikan penjelasan kepada publik terkait isu yang beredar bahwa dirinya tidak lahir di AS. Pihak Gedung Putih telah menunjukkan salinan versi panjang akta kelahiran Obama kepada publik. Salinan akta kelahiran Obama yang ditunjukkan Gedung Putih tersebut merupakan salinan dari dokumen asli yang dibuat saat kelahiran Obama dan disimpan oleh otoritas tempat kelahiran Obama. Dalam dokumen tersebut jelas tertulis bahwa tempat kelahiran Obama adalah Honolulu, Hawaii, dan tanggal kelahiran tertulis 4 Agustus 61 pukul 19.24 waktu setempat. Demikian seperti dilansir. Pada saat kampanye pemilu 2008 lalu, berembus isu bahwa Obama bukan kelahiran asli AS dan ia telah memalsukan akta kelahirannya. Namun saat itu pihak Obama membantah dengan menunjukkan salinan pendek dan akta kelahirannya. Nah, jadi di sini ada tuduhan setidaknya Obama memalsukan akta kelahirannya dan bukan kelahiran di AS. Tapi langsung seketika itu Obama menunjukkan salinan akte kelahirannya ya. Perlu diketahui bahwa menurut konstitusi AS seorang presiden dan wakil presiden harus asli kelahiran AS. Sementara seperti dilansir usatoday.com, Obama mengirimkan faks kepada Departemen Kesehatan Hawaii pada 22 April lalu yang isinya meminta 2 salinan akta kelahiran asli miliknya. Salinan ini kemudian disebut versi panjang karena terdiri dari 2 halaman. Sebelumnya pada kampanye pemilu presiden tahun 2008 yang lalu, Obama hanya menunjukkan versi pendek 1 halaman dari salinan akta lainnya. Oleh para kritikus dan juga Donald Trump, keberadaan versi panjang salinan akta lahir itu disebut-sebut berisi informasi yang disembunyikan oleh Obama. Ya akhirnya setelah ditunjukkan oleh Obama ya akta kelahiran ini, akhirnya ya tidak ada pertanyaan tentang kepalsuan dari akte kelahiran dan lain sebagainya. Dan kemungkinan kalau ada yang tetap menuduh seperti itu, Obama baru bisa melaporkan ke pihak-pihak yang berwenang. Menurut saya itu lebih fair. Jadi memang sangat terlihat rumit sekali ya terkait ijazah ini ya. Bahkan Iwan Fals pun kemungkinan terkaget-kaget ya melihat hasil polling ini, karena banyak yang tidaknya percaya kalau ijazah Pak Jokowi itu palsu, yaitu sebanyak 60%. Nah kemungkinan juga Ibu Riana pasti juga akan sangat terkaget-kaget di mana hasil polling dari ijazah ini, yaitu banyak masyarakat yang ya setidaknya tergiring opini lah dengan manuver Pak Jokowi, dengan apa yang disampaikan oleh Roy Suryo dan lain sebagainya. Bahkan sebanyak 60,2%. Ini angka yang cukup fantastis sekali loh bagi seorang mantan presiden 2 periode, pernah menjabat sebagai wali kota 2 periode dan gubernur DKI Jakarta. Jadi ini menurut saya angka yang tidak kaleng-kaleng ya. Ya untuk selebihnya kita kembalikan lagi ke masyarakat menilainya seperti apa.